Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sherin Permatasari dengan NIM 203180112 kelompok 2 yang akan membahas tentang gender sebagai perspektif. Kita akan membahas tentang konsep gender, ketidakadilan gender, dan gender dalam pendidikan. Mari kita bahas. Mari kita bahas tentang konsep gender. Gender merupakan kesamaan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Gender juga mengacu pada pembeda peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, gender adalah hasil kesepakatan antara manusia yang bersifat kodrat. Oleh karenanya, gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lain tergantung waktu dan budaya setempat. Gender berkembang di Indonesia sejak era ke-80-an, tetapi mulai masuk ke dalam isu keagamaan mulai era ke-90-an. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan laki-laki dan perempuan. Contohnya yang kerap kali terjadi seperti gender menjadi persoalan penimbulan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademis maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Selanjutnya yaitu perbedaan seks dan gender. Seks adalah jenis kelamin, adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mempunyai vagina, sel telur, rahim, dan alat untuk menyusui. Laki-laki mempunyai penis, testis, memproduksi sperma. Perbedaan ini bersifat permanen atau biasa disebut dengan kodrat. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran, kewajiban, tanggung jawab, hak, dan kewajibannya dalam suatu kehidupan. Perbedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial maupun budaya, bersifat tidak permanen sejalan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, di luar fungsi reproduksi, secara sosial, perempuan dan laki-laki mempunyai potensi peran yang sama. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi persoalan jika tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang ketidakadilan gender. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah publik, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut dipandang sebagai hal yang alami. Itu sebabnya terjadi ketimpangan yang melahirkan ketidakadilan gender. Rendahnya apresiasi perempuan terhadap hak-hak hidupnya adalah salah satu yang menyalahi kodratnya sebagai manusia, karena hak-hak hidup merupakan suatu yang bersifat asasi atau universal. Setiap manusia berkebutuhan terhadap hak-hak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, terdapat 3 hal ketidakadilan dalam gender. Yang pertama, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan formal sampai jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, sudah waktunya kaum perempuan diberikan hak-haknya dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan atau kewajiban yang sama dalam mencari ilmu pengetahuan. Hal ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Sudah jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dengan perempuan untuk berkiprah dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu persamaan kedudukan dan
persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi pelaku utama, subjek, dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Mustahil hal ini dapat dilakukan jika tidak diawali dari dunia pendidikan. Pendidikan yang mengutamakan kesetaraan gender menjadi tonggak untuk memajukan bangsa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang kita bahas kali ini yang terakhir yaitu gender dalam pendidikan. Pendidikan berbasis gender jangan dianggap sebagai upaya perempuan melawan laki-laki. Bukan demikian. Namun bagaimana perempuan dapat mendapat kesetaraan yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan perlindungan, perlayanan, dan kesejahteraan kaum perempuan, di mana secara hukum peran perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Untuk pendidikan murid terhadap persamaan gender, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah ada pemisah kelas di mana laki-laki dan perempuan belajar di tempat yang terpisah. Berikan kesempatan kepada mereka untuk bersama-sama bergabung dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, berikan kesempatan yang sama dalam hal mengemukakan pendapat dan bertanya kepada anak laki-laki maupun perempuan. Memberikan tindakan disiplin yang sama baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Memberikan hukum dengan kadar lebih berat anak laki walaupun secara fisik mereka lebih kuat daripada anak perempuan. Yang keempat, memberikan pendidikan seks yang benar kepada anak laki-laki maupun anak perempuan sehingga mereka sama-sama mengerti akan fungsi organ-organ genialnya dengan organ lawan jenisnya. Yang kelima, memberikan pendidikan seks sebaiknya disampaikan dengan raut wajah yang serius, tegas, dan dengan bahasa ilmiah yang mudah dipahami oleh anak-anak. Yang keenam, pihak manajemen sekolah juga tidak dibenarkan memungut biaya uang sekolah yang lebih tinggi kepada murid laki-laki daripada murid perempuan. Yang ketujuh, guru laki-laki sebaiknya tetap membatasi pergaulan agar tidak terlalu dekat dengan murid perempuannya, begitu pula sebaliknya. Guru mesti menjadi pilar utama gender, karena gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. Perilaku berkeadilan gender menjadi sangat penting. Sekian pemaparan tentang gender sebagai perspektif, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.